Coba bayangin, jantung kita itu kayak mesin performa tinggi. Mungkin mesin paling canggih yang pernah ada. Tapi, sama kayak mesin balap manapun, apa ada batasnya? Seberapa kencang kita bisa menggebernya? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas hubungan yang mungkin gak kita sangka-sangka antara kondisi super bugar dan apa artinya itu bagi jantung kita. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Emang bisa ya kita jadi terlalu bugar? Ini pertanyaan yang kedengerannya aneh kan? Apalagi buat kita yang hobi olahraga. Bukannya makin bugar itu makin bagus? Ternyata jawabannya jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Lihat angka ini, 40 detak per menit. Ini adalah detak jantung istirahat seorang atlet elit, tanda efisiensi yang luar biasa. Tapi, disinilah paradoksnya. Gimana kalau tanda kekuatan ini ternyata juga bisa jadi sebuah sinyal peringatan? Nah, itulah yang akan kita selidiki sama-sama. Pertama-tama, kita perlu paham dulu betapa uniknya organ yang satu ini. Anggap aja jantung itu keajaiban rekayasa biologis, sebuah mesin yang sepenuhnya otonom, yang punya aturan mainnya sendiri. Coba deh pikirin, kita bisa nyuruh tangan kita buat ngambil gelas, dan otak kita akan langsung kirim sinyal. Tapi kita nggak bisa melakukan itu ke jantung. Kita nggak bisa bilang, "Hei jantung, istirahat dulu dong sebentar." Jantung itu beroperasi di luar kendali sadar kita, diatur oleh sistem kelistrikannya sendiri yang sangat spesial. Analogi yang kuat dari Dr. Pipin ini benar-benar pas banget. Nggak seperti listrik di rumah yang punya sikring, jantung itu nggak ada seringnya. Kalau sampai terjadi korsleting, ya dia nggak bisa berhenti begitu aja, dia akan terus jalan dalam kondisi korslet. Inilah yang bikin masalah kelistrikan di jantung jadi sangat berbahaya. Nah sekarang, yuk kita lihat lebih dekat kabel-kabel di dalam mesin super ini. Gimana sih sebenarnya cara jantung menciptakan detaknya sendiri? Wah, ini cara yang cerdas banget buat memahaminya. Di dalam jantung kita itu ada semacam hierarki. Sel-sel yang menghasilkan sinyal listrik paling cepat, si siswa paling vokal ini, dialah yang jadi penentu kecepatan. Semua sel lainnya bakal nurut sama dia. Dan ini dia hierarkinya. Nodus SA itu generator utama kita. Berdetak antara 60-100 kali per menit. Karena dia yang paling cepat, dialah yang jadi pemimpin. Kalau misalnya dia gagal, nodus AV akan ambil alih dengan kecepatan yang lebih lambat. Dan kalau itu juga gagal, ventricle akan masuk sebagai pilihan terakhir. Ini adalah sistem cadangan yang brilian banget. Jadi, sinyal listrik ini sebenarnya apa sih? Namanya adalah potensial aksi. Anggap aja ini sebagai percikan listrik kecil yang menjalar dari sel ke sel, yang ngasih perintah ke otot buat berkontraksi. Dan semua proses ini digerakkan oleh pergerakan partikel bermuatan yang kita sebut ion. Prosesnya terjadi dalam sekejap mata. Pertama, natrium masuk untuk menciptakan percikan. Lalu, kalsium masuk untuk menahan kontraksinya. Akhirnya, kalium keluar untuk mengatur ulang sel agar siap untuk detak berikutnya. Percik, tahan, atur ulang. 3 ion inilah, natrium, kalsium, kalium, yang menjadi dalang di balik setiap detak jantung kita. Oke, jadi kita punya sistem kelistrikan yang seimbang dan canggih banget. Terus, apa yang terjadi kalau kita geber sistem ini sampai batas absolutnya? Misalnya pas lagi balapan atau latihan yang super intens. Saat kita nge-push badan habis-habisan, kita pasti berkeringat. Dan keringat itu bukan cuma air loh, kita juga kehilangan elektrolit, ion-ion penting yang baru aja kita bahas. Natrium dan kalium, bahan bakar untuk percikan listrik jantung kita, ikut terkuras keluar dari tubuh. Ingat kan gimana natrium masuk ke dalam sel karena konsentrasinya lebih tinggi di luar? Nah, waktu kita kehilangan banyak natrium lewat keringat, perbedaan konsentrasi itu jadi makin kecil. Akibatnya, percikan listriknya jadi lebih lemah dan nggak bisa diandalkan. Persis kayak mesin mobil, mesin jantung kita jadi mulai berebet atau salah tembak. Jadi, apa konsekuensi nyata dari percikan yang berebet ini? Ketika sistem kelistrikan mulai kacau, hasilnya bisa sangat berbahaya. Kondisi ini bisa memicu sesuatu yang disebut fibrilasi ventrikel. Bukannya berkontraksi dengan kuat dan teratur, bilik bawah jantung kita cuma bergetar nggak berdaya. Nggak ada darah yang dipompa. Inilah yang disebut henti jantung mendadak. Dan ini adalah kondisi darurat medis yang paling gawat. Dan ini nih yang bikin ngeri. Cuma dalam 30 detik, fibrilasi ventrikel tanpa pertolongan, misalnya dengan defibrilator, peluang untuk selamat itu anjlok sebesar 50%. Waktu adalah segalanya. Ini adalah risiko akut kalau kita memacu mesin terlalu kencang tanpa bahan bakar yang cukup. Tapi risikonya itu nggak cuma yang terjadi mendadak, ada juga bahaya jangka panjang dari kelelahan kronis kalau kita terus-terusan menggeber mesin ini sampai batas maksimal selama bertahun-tahun.
Kalau kita terus-menerus latihan dengan intensitas sangat tinggi tanpa pemulihan yang cukup, selalu berada di zona anaerobik, jantung kita akan beradaptasi. Seiring waktu, ini bisa menyebabkan remodeling listrik, di mana kabel-kabel di jantung kita secara harfiah mulai berubah. Prosesnya kurang lebih begini. Latihan tanpa henti bertahun-tahun itu menguras cadangan energi sel yang namanya ATP. Kekurangan energi kronis ini mengubah cara kerja potensial aksi yang akhirnya mengarah ke remodeling listrik. Hal ini bisa memicu kondisi yang disebut fibrilasi atrium, di mana bilik atas jantung berdetak secara kacau. Dan masalah terbesarnya, AF secara dramatis meningkatkan risiko stroke. Oke, setelah semua informasi yang agak menakutkan ini, terus kita harus gimana? Bagaimana caranya kita bisa tetap berlatih keras, jadi bugar, sekaligus menjaga kesehatan jantung kita untuk jangka panjang? Nah, ini dia panduan pengemudi cerdasnya. Kuncinya adalah keseimbangan. Kebanyakan pelatih dan ahli jantung sekarang merekomendasikan pendekatan 80-20. Artinya, sekitar 80% dari waktu latihan kita sebaiknya dihabiskan pada intensitas rendah dan santai, di zona aerobik. Dengan begini, kita membangun mesin yang lebih efisien tanpa membuatnya panas terus-menerus. Nah, sisa 20%-nya baru deh kita pakai buat kerja keras, buat latihan intensitas tinggi. Coba deh kita bandingkan langsung kedua pendekatan ini. Latihan keras terus-terusan setiap saat mungkin rasanya produktif, tapi dalam jangka panjang, ini adalah resep jitu untuk kelelahan dan risiko aritmia seperti AF. Sebaliknya, periodisasi yang cerdas menyeimbangkan antara kerja keras dan pemulihan justru membangun kebugaran yang berkelanjutan dan menjaga mesin kita tetap sehat untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi, poin-poin penting yang harus kita ingat adalah ini. Dengarkan sinyal tubuh kita, kelelahan itu guru, bukan musuh. Sisihkan waktu untuk pemulihan dan masa istirahat dalam jadwal tahunan kita. Perhatikan metrik seperti detak jantung istirahat. Kalau terus-menerus naik, itu tandanya kita perlu istirahat. Dan ingat, kebugaran itu nggak permanen, butuh latihan yang cerdas dan konsisten untuk menjaganya. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Mungkin tujuan kita adalah untuk lomba berikutnya, dan itu keren. Tapi penting juga untuk melihat gambaran besarnya. Latihan yang cerdas bukan cuma soal performa puncak. Ini soal memastikan mesin kita yang luar biasa ini terus berjalan dengan kuat dan sehat seumur hidup kita.